Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang kebijakan seller yang terbaru, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahuinya. Satu KTP katanya satu toko. Nah, gimana sih kalau banyak toko? Nah, ini juga bermasalah pada toko saya, teman-teman. Toko saya dibatasin. Pada 11/11 kemarin ternyata traffic saya dibatasin dan punya saya dibatasi juga. Oke, ini ada kebijakan barunya, teman-teman. Kita baca dulu. Kami telah membuat perubahan dalam kebijakan seller Lazada. Perubahan ini akan berlaku mulai 1 Desember tahun 2022, teman-teman. Artinya, bulan depan, teman-teman, akan berlaku ini, teman-teman. Nah, dan akan berlaku untuk seller dan customer. Yang pertama, saling menghormati. Artinya kita harus saling menghormati, teman-teman, antara seller dan customer. Terus perlindungan data. Oke. Terus keamanan dan kepatuhan. Terus tanggung jawab sosial dan perlindungan anak di bawah umur. Nah, ini nggak tahu sih perlindungan anak di bawah umur ini maksudnya apa. Nah, dalam hal terjadi ketidakpatuhan terhadap kebijakan seller Lazada, Lazada dapat mengambil tindakan penegakan hukum. Nah, sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, pembatasan, penangguhan, atau penghapusan akun. Nah, ini banyak sekali sih, teman-teman, yang terjadi. Katanya akunnya dinonaktifkan, akunnya di banned, karena menggunakan lebih dari satu KTP, katanya. Terus pembatasan juga untuk produknya, saya juga dibatasin, teman-teman. Terus juga pesanan juga dibatasin. Nah, itu saya tidak tahu, teman-teman, masalahnya di mana sih? Apa sih kebijakan baru dari Lazada ini? Nah, terus juga pembatasan akses komunikasi. Nah, juga dibatasi, teman-teman. Terus perubahan atau penghapusan konten atau pesanan yang terpengaruhi. Terus juga penangguhan pengakhiran atau pengembalian setiap transaksi yang dilakukan oleh seller dan customer di platform Lazada, atau dikenakan poin penalti, teman-teman, yaitu 48 poin ketidakpatuhan pada seller yang akan mengakibatkan penutupan toko. Nah, itu dia, teman-teman, untuk ringkasan nama tuh kebijakan seller Lazada 2.0 ini. Nah, ini dia. Oke, kita akan lihat lebih lanjut, teman-teman, untuk lebih jelasnya. Oke, ini dia, teman-teman, kebijakan komunitas Lazada. Yang pertama, kita perkenalan dulu, teman-teman. Kami berkomitmen untuk membangun platform terpercaya yang dapat diandalkan untuk komunikasi kami. Ketentuan layanan konten Lazada, serta kebijakan komunitas dan pedoman komunitas kami, sebagaimana didefinisikan di bawah. Memastikan bahwa platform Lazada beroperasi secara aman dan tertib, dengan tujuan untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi semua pengguna platform dan layanan Lazada. Nah, itu dia, teman-teman. 1.2. Kecuali ditentukan lain dalam kebijakan komunitas dan pedoman komunitas. Semua istilah dalam huruf kapital yang diadopsi di kebijakan ini akan memiliki arti yang sama seperti yang ditetapkan dalam ketentuan layanan konten Lazada. Nah, itu dia, teman-teman, untuk perkenalannya. Oke, kita masuk kedua, teman-teman. Kita lihat dulu, teman-teman, kepatuhan terhadap ketentuan layanan konten, kebijakan komunitas, dan pedoman komunitas. Nah, ini lumayan banyak sih, teman-teman. Mungkin video ini lumayan panjang sih, saya akan baca-baca dulu. Nah, nanti kita akan simpulkan gimana sih pendapat teman-teman. Dan juga banyak sekali sih saya ngambil rangkuman ini untuk masalah-masalah ini yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Nah, oke, kita baca dulu ini. Nah, 2.1. Semua pengguna platform atau layanan Lazada diwajibkan untuk berperilaku sebagaimana diatur dalam ketentuan layanan konten Lazada, serta kebijakan komunitas Lazada dan pedoman komunitas. Nah, termasuk setiap perubahannya dan tertibkan oleh Lazada dari waktu ke waktu. Oke. 2.2 adalah dengan mengakses atau menggunakan platform Lazada, Anda setuju untuk mematuhi terkaitan pada kebijakan komunitas Lazada dan pedoman komunitas. Oke. Lalu 2.3, kami dapat mengubah referensi, memperbaharui atau modifikasi kebijakan komunitas dan pedoman komunitas setiap saat perubahan. Itu, teman-teman. Jadi, akses berkelanjutan Anda ke pengguna atau platform Lazada setelah perubahan terjadi merupakan penerimaan Anda terhadap perubahan tersebut. Jika Anda tidak menyetujui suatu perubahan, Anda harus menghentikan akses dan atau penggunaan platform Lazada. Nah, jadi kalau kita tidak setuju dengan ketentuan dari Lazada ini, teman-teman, kita bisa stop untuk berjualan, katanya. Itu yang dimaksudnya mungkin. Nah, ini dia. Anda harus menghentikan akses Anda atau penggunaan platform Lazada. Itu dia. Yang ketiga, pedoman komunitas Lazada. Nah, kebijakan komunitas Lazada menetapkan peraturan perilaku saat mengakses atau menggunakan platform Lazada. Kebijakan ini harus dibaca secara bersamaan dengan pedoman komunitas Lazada. Nah, nanti kita baca nih, teman, untuk pedoman komunitas Lazadanya. Nah, ini dia, teman, yang paling inti, yaitu penegakan hak oleh Lazada. Nah, tadi sudah saya bacakan juga, teman, untuk penegakannya tadi itu. Nah, ada nama pembatasan atau penanggungan penghapusan akun, terus ada pembatasan akses komunikasi, terus perubahan atau penghapusan konten
atau pesanan yang terpengaruh. Nah, ini juga penggunaan dan penahanan saldo serta kas di akun pengguna. Wow, ini yang paling ngeri kita teman-teman, yaitu ada penahanan saldo kita teman. Nah, jadi kalau ada saldo kita ditahan teman dan akun kita di banned, otomatis saldonya itu tertahan sama di Lazada teman. Nah, nggak tahu saya apakah bisa cair dananya itu. Saya sih banyak lihat-lihat di komunitas dan juga banyak yang menghubungi saya katanya gimana sih cara mengambil saldo yang akunnya kena banned. Nah, sampai saat ini banyak belum bisa sih. Nah, saya tidak tahu itu teman-teman. Nah, jadi saya belum tahu ini teman. Maksudnya penangguhan atau penahanan saldo setelah kas di akun pengguna ini. Terus pengakhiran atau pembalikan setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna di platform Lazada. Terus juga kita akan dikenakan poin 48 dan penutupan akun. Nah, itu teman-teman. Jadi hal dicatat teman-teman bahwa kami dapat mengambil tindakan penegakan untuk alasan selain pelanggan kebijakan komunitas Lazada atau pedoman komunitas misalnya karena pelanggan kebijakan lain yang berlaku untuk akses atas penggunaan platform dan layanan Lazada karena keluhan privasi atau perintah pengadilan dan lain-lain. Itu dia. Lalu atau tindakan penegakan ini bukan keseluruhan dan Lazada berhak untuk mengambil tindakan penegakan lainnya dan untuk mencari solusi lainnya untuk yang tersedia. Termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan laporan kepada regulator atau lembaga penegakan hukum jika kami menemukan kesalahan apapun oleh pengguna. Itu teman. Terus juga 4.2 ini jika Anda menghadapi salah satu situasi seperti yang dijelaskan dalam tabel 1. Harap apakah pengguna atau konten yang salah melalui saluran interaksi terkait misalnya peringkat dan ulasan, last game, obrolan. Setiap saluran atau tab konten yang dibuat pengguna interaktif. Nah, itu dia teman. Oke, kita masuk ke 5, kebijakan komunitasnya nih. Nah, ini dia teman untuk menjaga profesional, memastikan bahwa semua percakapan dan interaksi dilakukan dengan cara yang sopan dan hormat. Oke, jadi kita interaksi kita sama customer teman. Kita harus bicara dengan sopan teman-teman. Itu. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa apapun yang mungkin tidak pantas. Itu dia teman, kata-kata kotor. Yang ketiga, jangan mengunggah atau membagi konten yang dalam bentuk apapun yang bersifat memfitnah, mencemarkan, melecehkan, dan mengancam, dan lain-lain teman. Itu dia, tidak boleh ya. Yang keempat, misalnya kata-kata kotor yang tidak senonoh, itu tidak boleh ya teman. Yang kelima, jangan mengunggah atau membagi konten seksual, itu tidak boleh teman-teman. Yang keenam, jangan mengunggah atau membagikan konten yang bersifat mengerikan atau mengandung kekerasan, itu tidak boleh. Yang ketujuh, misalnya jangan mengunggah membagikan konten manusia dan hewan untuk menggambarkan kematian, itu tidak boleh atau kecelakaan. Terus juga jangan mengunggah konten apapun yang menggambarkan, mempromosikan, mengajukan, atau mendorong prioritas dan tantangannya atau tindakan pilihan yang berisiko tinggi. Nah, itu dia teman pedoman komunitas ini teman. Jadi kita tuh harus bersopan yang baik teman dalam chatting dengan customer. Mungkin teman-teman sendiri sih sudah tahu sih aturannya bagaimana sih cara berkomunitas yang baik itu. Nah, itu kita harus saling menghormati. Terus juga perlindungan data. Nah, jangan memberikan informasi apapun kepada customer seperti spam, terus juga nomor HP, terus juga link, terus juga kode OTP, kode QR, dan lain-lain teman. Terus juga jangan membagikan aplikasi apapun, konten yang mau bersifat virus, terus juga bot, dan lain-lain teman. Itu dia. Terus keamanan dan kepatuhan. Nah, jangan mengunggah konten yang terlarang teman. Terus juga jangan mengunggah konten apapun yang mengancam, menggambarkan, mempromosikan, mengajukan, atau mendorong aktivisasi dan tindakan yang akan membahayakan orang lain teman di dunia maya itu. Oke, ini saya ringkas saja teman. Nah, jadi keamanan kepatuhan tuh kita tuh harus patuh teman. Nah, tidak berkolaborasi dengan pihak lain, pembeli atau penjual untuk menipu Lazada atau orang lain. Jangan mengunggah konten yang menawarkan barang atau layanan, skema atau promosi penipuan. Tanggung jawab sosial. Nah, jadi kalau kita sebagai seller pasti tanggung jawab, misalkan barangnya salah kirim ya kita tanggung jawab itu teman. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin teman-teman sudah tahu sih tanggung jawab sosial ini. Terus perlindungan di bawah ini kita lihat dulu tadi maksudnya apa sih. Jangan mengunggah konten apapun yang melibatkan anak di bawah umur. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi kita tidak boleh mengunggah konten yang anak di bawah umur. Terus juga jangan mengunggah konten apapun yang dapat mengancam kesejahteraan anak di bawah umur. Misalnya, konten yang mengandung penyerangan seksual dan lain-lain. Terus mempromosikan kegiatan berbahaya seperti tantangan fisik. Terus juga mempromosikan kepemilikan atau konsumsi yang lain teman seperti alkohol, terus menggambarkan atau mempromosikan kekerasan fisik dan lain-lain. Terus juga yang ketiga, jangan libatkan dalam interaksi yang tidak pantas dengan anak di bawah umur teman. Itu dia. Kecuali ditentukan lain dalam kebijakan komunitas ini, semua istilah dalam hukum kapital yang diadopsi di sini akan memiliki arti yang sama seperti yang ditetapkan dalam ketentuan
layanan konten teman-teman. Nah, itu dia. Oke. Jadi teman-teman, kita sepatu teman sama kebijakan baru ini teman-teman. Nah, katanya tidak boleh namanya itu. Nah, kita ambil kesimpulan saja nih teman-teman, pembatasan teman-teman. Artinya kita tidak boleh membuat akun. Jadi katanya tuh satu KTP, satu akun. Nah, jadi kalau selama ini kita telah membuat banyak toko, jadi gimana itu? Kita pakai satu KTP. Nah, kemungkinan besar tuh akunnya akan dihapus katanya. Banyak sekali sih saya lihat-lihat di sini, katanya akunnya dihapus. Nah, ini dia. Kita cek dulu. Nah, ini pembatasan akun teman-teman. Saya bantu cek bahwa untuk dibatasi produk yang bisa upload hanya 10 produk saja. Sampai saat ini belum mendapat informasi update kakak sehingga akan melekat di toko. Nah, artinya masih tetap melekat di toko sehingga batas waktu yang ditentukan. Jadi, kita ini dibatasi teman-teman untuk beberapa produk saja. Tokonya mungkin produk itu duplikasi. Oke, kita lihat dulu untuk produk duplikasi teman-teman. Nah, ini dia kebijakan produk duplikasi ini. Ketentuan duplikasi produk teman-teman. Apa saja sih yang termasuk dengan pelanggan duplikasi produk? Yang pertama, produk duplikasi adalah hanya dua produk atau lebih dengan spesifikasi yang sama, tanpa ada yang membedakan sama sekali atau perbedaan spesifikasi yang tidak signifikan. Yang kedua, yang dimaksud dengan seller dengan sengaja membuat produk duplikat adalah sebab sering seller membuat produk dengan spesifikasi yang sama berulang kali dan menyebabkan spam. Nah, kebanyakan sekali sih spam teman-teman. Ya, toko saya juga sih ada saya buat juga untuk produk yang misalkan sepatu warnanya sama. Nah, itu teman-teman. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini kan produk ini sama teman-teman. Nah, hanya berbeda warna saja. Nah, ini dianggap spam ini teman-teman. Jadi kita tidak boleh teman-teman. Artinya ini duplikasi produk ini. Nah, jadi kita tuh harus buat saja untuk satu produk ini, tapi kita buat nama itu varian teman-teman. Itu dia. Nah, tidak boleh dibuat di sini untuk variannya. Itu dia. Terus juga di sini teman-teman untuk nama itu daftar produk dengan ukuran juga teman-teman, tidak boleh teman-teman itu. Terus juga kita tidak boleh membuat produk yang berulang kali teman-teman dengan spesifikasi berbeda. Misalkan pembelian 1 pix, nah 2 pix tidak boleh itu teman-teman itu. Karena kita sudah diatur dalam nama itu di checkoutnya teman-teman mau berapa sih belinya itu. Terus juga di sini teman-teman perbedaan list untuk produk dengan item sama, tetapi memiliki kompetitor produk yang berbeda. Nah, tidak boleh juga teman-teman. Misalkan nah Pipo ada namanya itu Xply, terus Pipo XJ. Nah, ini kan sama nih teman untuk gambarnya. Paling kita bisa buat nama itu varian saja untuk tipenya apa. Itu teman-teman. Jadi tidak boleh itu. Nah, jadi itu teman-teman yang terjadi nama itu duplikasi produk. Jadi kita tuh sengaja menduplikasinya. Ya, kan banyak sekali sih pembeli itu nanya, produk ini dicari ini kan untuk nama kata kunci. Untuk produk kita tuh mudah ditemukan teman-teman. Nah, kalau kita tidak buat begitu kan susah jadi teman-teman kata kuncinya. Ya, menurut saya sih memang spam itu. Tapi ya kita kan mau namanya tuh meningkatkan penjualan kita ya. Bagaimanapun ya kita harus nama itu mencari bagaimana sih produk kita tuh mudah ditemukan dengan kata kunci ya. Kita beli nama kata kunci lainnya di akhir itu biasanya kita kasih warna, misalnya warna merah seperti ini tadi. Nah, kita pancing gini teman-teman. Nah, jadi mereka akan menganggap pembelian, misalkan dia beli kotak makanan teman-teman. Nah, dia masukkan ini katanya warnanya. Nah, jadi kita pilih, nah, muncul warnanya. Nah, gitu teman-teman. Ya, kalau misalkan masukkan nama kata kunci yang kotak makanan saja ya muncul semua kata kotak makanan. Nah, tapi dia mau pilih warna lain. Nah, itu teman-teman biasanya yang terjadi. Oke, semoga teman-teman mengerti ya untuk kebijakan aplikasi produk ini. Nah, ada info juga teman-teman katanya untuk satu toko hanya bisa menggunakan satu KTP, sehingga silakan kakak dapat menggunakan satu toko saja. Nah, kenapa sih kita disuruh untuk menggunakan satu toko saja, padahal kita sudah banyak buat toko? Karena katanya itu fokus di satu toko saja. Jadi menurut saya sih teman-teman, kalau kita banyak toko itu gak masalah. Harusnya sih Lazada tuh untung. Kan kita kan dikenakan biaya fee. Nah, kalau toko kita salah satunya banyak penjualan, ya mereka dapat cuan banyak, teman-teman. Nah, jadi tidak ada masalah sih menurut saya. Nah, ini kenapa dimasalahkan? Padahal dulu nggak ada dimasalahkan ini. Ya, kenapa sih kebijakan baru ini baru diterapkan? Kenapa tidak dari dulu? Kalau dari dulu kan lebih enak, teman-teman. Jadi kita bisa mengaturnya, teman-teman. Mau jualan apa sih? Nah, itu dia. Untuk satu toko dengan satu KTP. Nah, kalau sudah terjadi gini ya gimana jadi? Jadi itu bingung jadi, teman-teman. Ya, mungkin itu menganggap itu spam itu. Karena banyak sekali nama itu toko yang sama.
Ya, kita kan mau namanya tuh lebih cepat namanya tuh penjualan. Ya, untuk di Lazada sih tidak ada masalah sih menurut saya. Karena mereka akan mendapatkan nama tuh fee itu. Kita kan bayar namanya tuh kan ada fee penjualan. Nah, mereka dapat cuannya teman-teman. Ya, kalau misalkan toko kita satunya sepi, ada toko satunya lagi rame, ya di sana teman-teman. Nah, mungkin toko saya yang A laku 3, yang B laku 10, yang C laku 12. Nah, itu sama teman-teman. Namanya laku itu kan produk kita. Nah, kalau dijumlahkan dapat fee-nya. Nah, itu biar adminnya teman-teman. Jadi Lazada tuh tidak rugi teman-teman, malah dia dapat untung dari biaya itu. Kecuali kalau kita buka tokonya gratis, tidak ada biaya admin apa-apa, mungkin tidak boleh buka satu toko lebih dari satu KTP. Nah itu teman-teman menurut saya. Oke, jadi menurut teman-teman gimana? Ya, oke, teman bisa diskusikan saja sih nanti di kolom komentar. Oke, saya lanjut lagi. Nah ini tadi untuk pembatasan akun teman-teman. Banyak sekali sih katanya dibatasin untuk akunnya. Nah ini juga ya kakak. Hal tersebut terbaca pada sistem kalau kakak memiliki lebih dari satu akun, dan hal ini tidak diperbolehkan sesuai kebijakan Lazada. Nah, kita akan nanya, dulu kan tidak seperti itu. Nah, untuk saat ini saya sarankan melakukan banding. Ya, kita tidak bisa lagi, teman-teman. Kalau kita melakukan banding, banyak sekali sih kata kalau kita banding masih kalah, teman-teman. Karena kan ada ketentuan terbaru dari Lazada ini. Nah, ini juga dia ngomong, cara bandingnya gimana? Kita juga pasti kalah, teman-teman. Itu dia. Data tersebut belum pernah didaftarkan kak, atau kakak pernah makan login atau akun lain di depisnya akun ini. Belum, maksudnya gimana? Oke, ini juga teman, kebijakan Anda melakukan pelanggaran terhadap kebijakan akun penjual. Nah, ini teman, kami mengidentifikasi toko lain dengan nama memiliki beberapa pelanggan berat. Nah, menurut kebijakan akun penjual, dari tingkat pelanggan yang telah dilakukan oleh toko Anda, maka toko Anda akan ditindaklanjutin. Nah, sebagai berikut, hanya memiliki 10 produk yang aktif, produk aktif lainnya melebihi limit akan dinonaktifkan. Nah, terus pembatasan traffic juga. Nah, jika Anda tidak setuju dengan keputusan ini, Anda dapat mengajukan banding melalui halaman kesehatan toko di sales center dalam waktu 60 hari. Kami akan merespon banding Anda dalam 5 hari kerja. Nah, jadi teman-teman, toko kita tuh ada dibatasin. Misalnya kalau produk kita tuh duplikasi atau yang sama dengan toko kita yang lainnya yang sama. Jadi produk kita nanti dibatasi dan traffic juga dibatasi teman-teman. Nah toko saya juga dibatasi juga itu. Terus juga ada aturan baru ini teman-teman. Nah ini saya belum ubah sih teman-teman, nama itu original. Nah ini teman-teman saya belum ubah ini nama kata kunci original ini. Tidak tahu sih masalahnya gimana sih. Di video saya sebelumnya sudah saya buat juga masalah ini teman-teman. Masalah non last mall ini tidak boleh menggunakan kata kunci original. Ya mungkin sih last mallnya takut tersaingi sih sama penjual seperti kita retail biasa sih. Nama itu ada original. Padahal produk kita yang jual tuh original juga. Padahal kita tuh ngambil sama suppliernya di last mallnya sendiri. Nah itu yang saya bingung masih ini. Ya gimana lagi sih teman-teman, menurut saya sih kita ikuti saja. Maunya gimana sih ada ketentuan Lazada ini. Ya kita kan namanya numpang nama jualan ini. Kita tidak bisa juga untuk namanya itu mengatur sendiri karena semua itu ada kebijakannya teman-teman masing-masing di marketplace. Nah kalau di Shopee boleh itu teman-teman masih satu KTP 5 akun katanya untuk saat ini. Tidak tahu kedepannya lagi gimana tuh nanti. Nah kalau Lazada tidak boleh lagi satu KTP sama dengan satu akun. Nah itu dia. Nah ini juga teman, kebijakan Anda melakukan pelanggaran terhadap kebijakan akun penjual. Nah di tanggal 7 November kemarin ini dia. Kami mengidentifikasi toko lain dengan nama Anda memiliki beberapa pelanggan berat. Menurut kebijakan akun penjual dari tingkat pelanggan yang telah dilakukan toko Anda, maka toko Anda akan ditindaklanjuti sebagai berikut. Nah, ini sama seperti tadi teman-teman, dibatasin untuk 10 produk. Nah, kita lihat teman-teman ini dia bagaimana sih cara memulihkannya. Nah, katanya toko cloning mungkin sama pada toko cuma satu. Nah, ada juga toko yang satu juga ada bermasalah. Lazada lagi tidak berbaik sekali sih, menurut saya tidak baik-baik. Lazada semakin hari kesini semakin horor. Nah, jadi di tahun 2023 kemungkinan Lazada ini mungkin sepi teman-teman sebagai penjualnya, karena banyak sekali sih pelanggan kebijakan ini teman-teman ya. Ya tahu sih, katanya sih gagal ada perubahan, banyak sekali sih perubahan apa nah. Saya sih lebih enak tahun lalu sih sama Lazada ya. Pada saat kemarin aja ditulis semua ini banyak sekali nama itu. Nah ini juga buka akun baru kok langsung kena suspend kebijakan akun penjual itu kenapa ya. Nah
Ini juga mau buka akun penjual kena suspend, teman-teman. Yang pertama, kita tidak boleh nama itu bikin toko cloning, teman-teman. Oke, ya, kita sudah lanjut gimana kalau kita sudah buat nama itu toko cloning kita. Yang kedua, jangan nipu buat bikin performa di toko supaya bagus. Nah, mungkin ini kita jangan sih melakukannya. Ya, mungkin ada penjual nakal sih mau melakukannya nama itu Pikti Odol, teman-teman. Nah, itu dia. Terus juga jangan jual Bang KW. Nah, ini nggak tahu sih siapa saja sih yang jual Bang KW. Nah, pokoknya jangan nakal. Nah, mungkin 2 dan 3 dan 4 ini, mungkin 2 dan 3 ini kita tidak melakukannya, tapi kita melakukan nomor 1. Kita punya banyak toko. Nah, saya sih banyak toko itu nggak masalah, asalkan kita tuh bisa membaguskan performanya tokonya. Nah, bukan kita nama tuh nyepam tokonya. Ya, mungkin banyak sekali buat toko cloning tuh ya buat nipu mungkin. Mungkin juga menjual Bang KW. Nah, seperti yang dijelaskan ini tadi. Nah, itu. Oke. Nah, ini juga teman ya, semenjak kita masuk tahun 2022 ini di Lazada ini performa tokonya tuh banyak sekali menurun, teman-teman. Saya juga mengalami penurunan. Malahan di toko saya di TikTok, di Shopee lumayan sih. Apalagi di TikTok lumayan banget itu, teman-teman. Nah, ini juga teman-teman, satu KTP beda rekening buat toko bikin lagi aman nggak ya, teman-teman? Info dong. Nah, kita lihat. Sepertinya tidak bisa lagi nih, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ganti nomor rekening juga hati-hati, teman-teman. Biasanya sih ditangguhkan juga saldo kita. Nah, itu paling bahaya, teman-teman. Saya juga nggak berani sih mau ganti-ganti rekening. Dan banyak sekali ada yang ganti rekening mau mencairkan, taunya dana itu balik lagi dan ditunggu waktu 7 hari kerja. Nah, itu teman-teman. Oke, mungkin ini saja sih teman-teman yang dapat saya sampaikan sih. Nah, ini juga teman-teman pedoman kategori yang dibatasi oleh penjual marketplace Lazada. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, yang dilarang dan diawasi teman-teman. Bank digital, kesehatan, kategori dibatasi. Nah, terus kita juga bagaimana sih cara mengajukan akan disetujui. Nah, kita butuh waktu pengajuannya selama 2 minggu teman-teman untuk diproses. Terus penegakan dan pemeriksaan. Nah, itu teman-teman. Untuk pedoman kategori yang dibatasin. Nah, jadi teman-teman, gimana teman-teman sama Lazada di akhir tahun ini? Gimana untuk tahun depannya? Apakah lebih bagus? Apakah lebih suram, teman-teman? Ini aja kurang bagus sih Lazada performanya ini sekarang ini, teman-teman. Apalagi ada kebijakan baru nih, teman-teman, pembatasan. Terus juga banyak sekali produk teman-teman saya dibatasi hanya 10 produk. Kita lihat tadi, seperti saya jelaskan tadi, yang kita lihat dari komunitas Lazada sendiri, di sini di Facebook, nah Lazada Club, banyak sekali sih produk yang dibatasin. Terus juga akunnya dinonaktifkan atau di-banned. Terus juga ada yang saldo tertahan. Nah, itu saya bingung, teman-teman. Gimana lagi sih sama Lazada ini? Ya, kita kan nama itu numpang jualan ya. Kita harus patuh nama itu kebijakan sel Lazada ini. Itu dia. Jadi, satu KTP sama dengan satu akun sekarang. Jadi, tidak boleh lagi lebih. Nah, jadi kalau sudah lanjut gimana? Kemungkinan besar akun kita salah satunya akan dihapus. Mungkin punya kita sepi atau dibatasin seperti tadi, teman-teman. Nah, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk kebijakan saya Lazada yang terbaru ini. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya silakan teman-teman di kolom komentar. Nanti saya akan jawab, teman-teman, gimana sih pendapat teman-teman sendiri tentang kebijakan saya Lazada ini yang terbaru ini. Itu dia. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih telah menonton. Salam cuan.